Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We are at the first day of the year. Hallelujah. Happy New Year. Hallelujah. Orang Belanda bilang gelukkig nieuwjaar, ya kan? Tahun baru yang penuh berkat. Orang Yahudi bilang Shana Tova, ya kan? Tahun yang penuh dengan rahmat Tuhan. Haleluya. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, selamat datang dalam ibadah tahun baru. Tahun 2021. Wow, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita gak pernah nyangka sampai 1 Januari 2021 Covid kotek masih hidup, saudara. Dan bulan depan kita akan merayakan Covid 1 tahun. Jangan sampai dia panjang umur. Kalau dia panjang umur, habis orang semua. Iya kan, biarlah setelah 1 tahun selesai, saudara. Dan kemudian kita menerima rahmat Tuhan, kita menerima anugerahnya, kita menerima berkatnya. Selamat datang dalam ibadah tahun baru, lawatan Allah di rumah kita masing-masing untuk menerima kasihnya, rahmatnya, anugerahnya, berkat-berkat yang luar biasa. Bagaimana ibadah tahun baru ini memberkati kita semua? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ikuti petunjuk ibadah tahun baru online berikut ini. Haleluya. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, berapa catatan penting yang harus saudara ingat, bahwa ikuti ibadah ini dari pertama sampai akhirnya, dari doa berkat, dari doa pembukaan sampai doa berkat, doa penutup, saudara. Dan juga pastikan di mana roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kita bebas dalam memuji memuliakan Tuhan. Kalau ada alat musik, mainkan bersama dan kita bersorak memuji Tuhan bersama-sama. Dan ibadah ini bukan tontonan, jadi pastikan interaktif, saudara ikut menyanyi, saudara ikut terlibat, saudara ikut berdoa, dan saudara ikut merespons firman Tuhan, sehingga kita semua menerima berkat yang luar biasa. Haleluya. Siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah yang luar biasa, ibadah tahun baru bersama dengan Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center dalam lawatan Allah di rumah kita masing-masing. Bersama dengan saya ada Meta, Angel, dan juga Sylvie. Haleluya. Selamat tahun baru Meta, selamat tahun baru Angel, selamat tahun baru Sylvie, dan selamat tahun baru rekan-rekanku, hamba-hamba Tuhan, pemusik-pemusik yang luar biasa. Haleluya. Kasih bunyi-bunyian dulu Kiwing, gitu yang seru. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat tahun baru buat setiap saudara sekalian. Dan di hari pertama di tahun yang baru ini, mari kita menyembah Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah yang luar biasa ini. Haleluya, 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 haleluya. Mari sama-sama kita mau bersyukur kepada Tuhan. We are thank you God. Kami berterima kasih buat kebaikan dan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh ada sampai saat ini bukan karena kekuatan kami Tuhan, tetapi semuanya karena kebaikan dan anugerah Tuhan. I am here because of your grace, and I am here because of your love. Hallelujah. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Katakan I am here. I am here. Amen. Because of your grace. I am here because of your love. Because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you,
kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Mari katakan, kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Mari angkat hatimu bagi Tuhan. Katakan betapa kami bangga Tuhan. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga Tuhan. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Kami memuji, kami menyembah Tuhan. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Kami katakan Tuhan, kami memuji-Mu Tuhan. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Sorak-sorai. Haleluya, haleluya, haleluya. Di hari pertama di tahun yang baru, yang kami imani sebagai the year of gain, sebagai tahun keberuntungan, kami berkata, I'm here because of your grace, I'm here because of your love. Dan kami bangga punya Allah seperti Engkau, yang memampukan kami melalui hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan. Meskipun melalui badai pandemi COVID, tapi kami dapat berkata, kami lebih daripada orang yang menang, karena Kristus yang mengasihi kami. Bukan berarti kami tidak menghadapi masalah, tapi selalu kami melihat mujizat pertolongan kasih-Mu. Itu sebabnya kami terlalu yakin di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia selamat, kecuali di dalam nama Yesus. Harinya akan tiba, setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus itu Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat rahmat-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu. Karena itu kami tidak mau sia-siakan hari pertama di tahun yang baru ini. Kami mau terlibat dalam hadirat-Mu, dalam kehendak-Mu, dalam rencana-Mu, dalam suara-Mu, dalam pemberitaan Injil, sehingga hidup kami diubahkan. Kami memasuki tahun ini sebagai tahun rahmat Tuhan, tahun kemenangan, tahun kedahsyatan, tahun keberuntungan, tahun di mana janji-janji Tuhan tergenapi dalam hidup kami. Karena itu kami mau memulai ibadah ini, yaitu di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Naikkan doa Bapa kami ini bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Kalau saya bilang 2021, semua bilang tahun keberuntungan. 2021 tahun beruntung.
Kan kita udah janji pada ini pada interaktif tuh ya kan. Ayo semangat di rumah masing-masing, masa pakai jaim segala. 2021 tahun keberuntungan. Kalau saya bilang 2021, semua bilang tahun keberuntungan. 2021 Tahun keberuntungan. 2021. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saudaraku, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah Tuhan dengan bersorak-sorai sukacita di hari pertama di tahun yang baru ini. Dan Meta, lalu Angel dan Selfie, mari kita bersama-sama meninggikan, memuliakan Tuhan, sebab Dia Allah yang hidup, Dia Allah yang dahsyat, Dia Allah yang luar biasa. Mari bersorak, haleluya. Mari saudara, tinggikan Dia, karena Dia Tuhan Allah kita yang luar biasa. Dia Yesus yang selalu baik, hari ini sampai selama-lamanya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Semua katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari bersorak saudara, berhaleluya. Terbiasa baik. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekarang Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. One more time. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Yes. Kita masih terus memuji Tuhan di tahun yang baru ini. Lord, you are good. Amin. Haleluya. Semuanya yang di rumah, kita bertepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Kita percaya bahwa sepanjang tahun ini tahun yang baik bagi setiap kita. Amin. Yes, Lord. You are good. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan.
you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Yes, Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Amen. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Say people from every nation. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you, Lord. We worship you. Amen. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Say you are good. You are good. Amen. Yes, Lord. Hallelujah. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Mari katakan, Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Yes, Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Hallelujah. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Yes, Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Amen. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Yes, Lord. Hallelujah. Semuanya bertepuk tangan bagi Tuhan. You are good. Mari bersama-sama bersuka cita tahun baru ini katakan you are good. You are good all the time, all the time. You are good. You are good all the time, all the time. You are good. You are good. You are good all the time, all the time. You are good. You are good all the time, all the time. You are good. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Who you are. For who you are. You are good. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. You are good for who you are. Ya kan? Tuhan itu dahsyat untuk keberadaan yang luar biasa. Karena Tuhan itu baik bukan berarti Dia menyediakan segala sesuatu yang kita inginkan. Kadang-kala apa yang kita inginkan tidak terjadi, apa yang kita mau tidak kita dapat. Tetapi Tuhan selalu memberikan jauh lebih daripada apa yang kita pikirkan dan doakan. Karena Dia bukan selalu mau menyenangkan hati kita, tapi Dia mau beri yang terbaik buat kita. Sehingga kita semakin hari semakin dewasa, semakin hari semakin kuat, semakin hari semakin disempurnakan. Haleluya. Wow, luar biasa sukacita kita
di hari pertama, di tahun yang kita imani sebagai tahun keberuntungan, tahun yang penuh rahmat, tahun yang penuh mujizat, tahun yang penuh belas kasihan Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebelum kita mempersiapkan diri untuk masuk dalam firman Tuhan, sebelum kita menyembah Tuhan dengan pujian firman, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya mau mengajak saudara menikmati kesaksian pujian yang luar biasa dari tim singer pelayanan kita. Haleluya. Diberkati dalam pujian ini. Haleluya. Lord, I call your name. I hear your voice searching for me.
surrender. Oh. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Berbahagia orang-orang yang memperoleh hikmat-Nya, lebih berharga dari emas, perak, dan permata. Umur panjang di tangan kananmu, kekayaan hormat di tangan kiri, jalan yang penuh damai sejahtera senantiasa. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Berbahagia orang-orang yang memperoleh hikmat-Nya, lebih berharga dari emas, perak, dan permata. Umur panjang di tangan kananmu, kekayaan hormat di tangan kiri, jalan yang penuh damai sejahtera senantiasa. Berbahagia orang-orang yang memperoleh hikmat-Nya, lebih berharga dari emas, perak, dan permata. Umur panjang di tangan kananmu, kekayaan hormat di tangan kiri, jalan yang penuh damai sejahtera senantiasa. Jalan yang penuh damai sejahtera senantiasa. Jalan yang penuh damai sejahtera senantiasa. Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita luar biasa. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, lewat pujian ini kita kembali diingatkan tentang kebaikan Tuhan, tentang rahmat Tuhan, tentang kasih-Nya yang luar biasa. Haleluya. Saatnya kita memuji dan menyembah Tuhan. Dan Meta, Angel, dan Selfie, kita siapkan hati kita untuk masuk dalam firman Tuhan bersama tim musik sekalian. Siapkan hati kita. Saudara yang mau tetap berdiri, silahkan berdiri. Saudara yang mau duduk, silahkan duduk. Yang pasti kita siapkan hati dan pikiran kita, karena sungguh
Dia Tuhan yang membuat kita bersyukur dalam segala sesuatu. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Mari saudaraku, kita mau bersyukur pada Tuhan pada hari ini. Biar mulut kita dan hati kita terus menyatakan Dia Allah yang baik. Dan hati kita penuh dengan ucapan syukur atas kebaikan-Nya. Thank you Lord, thank you Jesus. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Mari sama-sama katakan dari awal. Dengan apa kan ku balas kasih-Mu? Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Mari sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur yang setia, kasih setia-Mu Yesus. Terima kasih. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Dengan segenap hatimu kita mau nyatakan, kami mau bersyukur Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu
sekedar nyanyian yang kami naikkan. Tapi pujian ini adalah doa yang kami nyatakan di hadapan Tuhan. Dengan apakah aku balas segala kebaikan Tuhan? Kecuali aku hidup bersyukur atas segala rahmat-Mu, atas segala kebaikan-Mu, atas segala kuasa-Mu, atas segala mujizat-Mu, bahkan atas segala masalah, tantangan, pergumulan, badai yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Dan kami dapat merasakan sungguh roh di dalam kami lebih besar dari roh yang alam dunia ini. Kalau kami bisa tegak sampai memasuki hari pertama di tahun yang baru ini, itu karena Tuhan itu baik, itu karena Tuhan itu setia, itu karena Tuhan itu dahsyat, itu karena Tuhan sumber segala mujizat, rahmat dan berkat yang sempurna. Karena itu di hari pertama di tahun yang baru ini kami dengan bangga menyatakan, nabi boleh banyak, agama boleh banyak, rasul boleh banyak, juru selamat hanyalah Yesus Kristus, Tuhan dan Raja. Haleluya. Haleluya. Kami perlu Yesus dalam hidup kami, kami perlu firman dalam hidup kami, kami perlu pewahyuan roh-Mu atas kami. Bicara buat masing-masing kami Bapa, sebab kami siap untuk mendengarkannya. Sembuhkan yang sakit Allah, kuatkan yang lemah, beri penghiburan buat yang susah, bebaskan yang terikat, lepaskan yang terbelenggu, ulurkan tangan bagi yang membutuhkan mujizat. Sehingga pada saat ibadah tahun baru seperti hari ini, bukan sekedar biasa ibadah kami ikuti, tetapi ibadah tahun baru ini ada saat di mana kami bersuka cita, kami bersorak-sorai, kami meninggikan Yesus, dan kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus lewat roh dan firman-Mu. Dan kami tahu, kami percaya orang yang berjumpa dengan Yesus tidak pernah akan dikecewakannya. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang masih berdiri silahkan duduk. Haleluya, Tuhan itu dahsyat. Wow, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hanya anugerahnya yang bisa membawa kita masuk di tahun yang baru ini. Dan buat pelayanan kami, tahun ini yang Tuhan arahkan untuk saya layani, yaitu tahun keberuntungan. Karena sepanjang 2020 kita menyebutnya sebagai tahun perkenanan Tuhan. Saya waktu diberikan pernyataan Tuhan untuk mengarahkan jemaat pada tahun perkenanan Tuhan, saya belum mengerti akan ada badai COVID ini. Tetapi menekankan kepada kita, apapun terjadi selama hidup kita berkenan kepada Tuhan, ada pembelaan dan pemeliharaan Tuhan. Dan tahun ini kuat Tuhan arahkan untuk lewat anugerah Tuhan, saya mengarahkan jemaat Tuhan yang olehnya Tuhan percayakan untuk saya layani, untuk mengarahkan yang mengalami keberuntungan dari Tuhan. Karena Alkitab berkata, kalau kamu ramah dengan Dia, maka hidupmu akan mengalami keuntungan. Dan Alkitab berkata, jika kamu bertindak hati-hati seluruh hidup seturut dengan hukum yang kuperintahkan pada hambaku Musa, dan engkau melakukannya dengan setia, maka hidupmu akan beruntung. Haleluya. Berarti keberuntungan adalah kita sebagai orang percaya. Haleluya. Baik, Alkitab kita di tangan kanan, angkat tinggi lewat kepala, tanda kita mengakui Alkitab kita sebagai otoritas tertinggi dalam kehidupan iman kita. Kita mengucapkan bersama apa yang kita akui sebagai pengakuan iman kita. Sama-sama bilang sama saya sesuai dengan kesaksian Alkitab ini. Aku percaya Allahku Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi sama dengan manusia. Ia adalah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan senantiasa menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat, dan selalu menjadi berkat. Amin. Wow, great, haleluya. Wow, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, baru saja minggu lalu kita merayakan Natal. Meskipun di tengah segala keterbatasan, kita merayakan Natal dengan sukacita di rumah kita masing-masing. Selama 1 minggu kita menyebutnya Week of Great Joy. Dari hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, saudara. Dan setiap paginya kita melayani pelayanan kasih dan kepedulian di mana-mana tempat oleh anugerah Tuhan. Wow, dan sekarang kita lewati
masa Natal, kita masuk di tahun baru, dan saudara gue kasih dalam Tuhan, itu berarti hari-hari ke depan adalah peperangan-peperangan baru, tantangan-tantangan yang baru, tetapi tetap ada mujizat-mujizat yang baru. Yang setuju katakan amin. Nah, hari ini yang saya mau bagi, beruntung adalah hak kita. Kalau saya bilang beruntung, setiap saudara bilang hak saya. Beruntung. Ya, lemes. Ayo, beruntung. Beruntung. Saya bilang beruntung, saudara bilang beruntung. Kalau saya bilang beruntung, saudara bilang hak saya. Beruntung. Beruntung. Kalau saya bilang hak saya, saudara bilang beruntung. Hak saya. Beruntung. Hak saya. Hak saya. Hak saya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Beruntung adalah hak saya. Iblis mau menipu kita dan berkata, kita akan hidup menderita, kita akan hidup sengsara, kita akan hidup tertekan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalaupun kita harus lewati tertekanan, kalaupun kita harus lewati kesengsaraan, kalau kita pun harus lewati penderitaan, kita tetap berjalan dengan keyakinan bahwa Tuhan menyertai kita dan tidak pernah meninggalkan kita, sehingga keberuntungan, berkat dan mujizat selalu menyertai kita. Setuju katakan amin. Saya tidak mengajar saudara bahwa hidup Kristen tidak ada masalah. Saya tidak mengajar saudara hidup Kristen tidak akan mengalami tekanan. Tapi yang saya mau bilang, dalam tekanan, dalam pengkhianatan, dalam hal-hal yang menyakitkan, kita tetap mengalami keberuntungan dari Tuhan. Karena Roma 8 ayat 28 mengajar kepada kita, Allah turut bekerja dalam segala perkara. Perhatikan segala perkara. Berarti in little or much. Dalam senyum ataupun air mata. Amin. Dalam kelimpahan maupun kekurangan. Dalam kemenangan-kemenangan yang dahsyat ataupun lembah peperangan-peperangan yang menakutkan, tetap Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan, artinya keberuntungan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Yang setuju katakan amin. Nah, ini yang kita mau kupas hari ini. Joshua pasal 1 ayat 7 sampai 9. Hanya. Jadi kalau saudara lihat awalnya ada begitu banyak janji Tuhan. Hanya artinya janji-janji itu bagimu, hanya ada hal yang harus kita buat. Kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jadi ingat ya, yang pertama kuatkan dan teguhkan hati. Jangan letoi dan loyo, jangan cepat menyerah, jangan cepat putus asa, jangan cepat kecewa, jangan cepat hidup dalam ketertekan. Aduh Tuhan, saya udah gak kuat menghadapi. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Sama-sama bilang, saya harus teguh. Dan saya harus kuat. Yiha. Yang kedua dikatakan apa? Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Kalau sudah mau lihat tahun ini penuh berkat, penuh rahmat, penuh mujizat, hati-hati. Jangan semena-mena, jangan sembarangan, jangan ngaco. Hidup lurus, hidup benar, hidup berkenan sama Tuhan. Hati-hati kata Alkitab. Lalu yang ketiga, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung. Berarti beruntung adalah hak kita. Kecuali kita nggak kuat dan nggak teguh hati. Kecuali kita tidak hati-hati. Kecuali kita menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Ayat selanjutnya bilang, ayat 8. Janganlah kau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Jadi yang keempat, speak the word. Jangan selalu mengucapkan apa yang kita rasa. Aduh saya udah nggak tahan nih, aduh saya udah nggak kuat nih, saya udah nggak sanggup. Speak the word. When the word say I can, I can. Waktu firman Tuhan bilang aku bisa, berarti aku bisa. When the word of God say Emmanuel, God be with us, it's mean God be with us. When the word say nothing is impossible, it's mean nothing, absolutely nothing is impossible. Artinya kalau Alkitab bilang bisa, kita pasti bisa. Kalau Alkitab bilang Tuhan menyertai kita, artinya Tuhan menyertai kita. Kalau Alkitab bilang bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil, artinya bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Final. Yeah. Yang harus kita perkatakan Taurat. Yang harus kita perkatakan bukan what I feel, but what the word say. What God has promised us. Apa yang Tuhan sudah janji buat hidup kita. God is not a man. Allah bukan manusia sehingga dia meleset. Allah
Allah bukan manusia sehingga dia berdusta. Allah berjanji dan langit dan bumi boleh lenyap, firman-Nya tinggal tetap. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Satu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Dua, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Tiga, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung manapun kau pergi. Berarti beruntung adalah hak saya, hak saudara, hak setiap anak-anak Tuhan yang mau berpegang pada janji Tuhan. Yang keempat, janganlah kau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Jadi yang kita katakan sepanjang 2021 adalah firman Tuhan. Jangan selalu kita bilang, oh rumah tangga saya hancur, wah keluarga saya binasa, wah gak ada orang yang mau bertobat di keluarga saya. Kita perkatakan satu orang bertobat, 1000 rumah tangga diselamatkan. Kita perkatakan hari depan saya cemerlang. Kita perkatakan bahwa utang saya akan terlunas, terbayar. Kita akan katakan bahwa saya meninggalkan hidup lama dan masuk pada hidup baru penuh kemuliaan Tuhan. Dan Alkitab saya bilang dalam Markus 11 ayat 23 and 24, 23 dan 24, apa saja yang kamu ucapkan kalau kamu tidak bimbang tapi percaya, itu yang akan terjadi. Makanya Alkitab bilang perkatakan Taurat itu. Selanjutnya dikatakan apa? Renungkanlah itu siang malam. Bukan hanya perkatakan, tapi renungkan. Dia Tuhan yang baik. Jangan yang kita pikirin masalah, persoalan, tantangan, lemes terus. Tapi kalau yang kita pikir kebaikan Tuhan, janji Tuhan, kemuliaan Tuhan, bagaimana kedahsyatan Tuhan telah memilih kita, itu yang membawa hidup kita pada kedahsyatan. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab ini yang kita imani sepanjang 2021. Apakah janji ini hanya buat Yosua? Hello? Kalau janji ini hanya buat Yosua, kenapa harus ditulis oleh firman Tuhan? Every promises of God is mine. Segala janji Tuhan adalah bagi saya, bagi kita, bagi keluarga kita, bagi keturunan kita. Jadi kalau Alkitab bilang perjalananmu akan berhasil dan perjalananmu akan beruntung, itu bukan hanya buat Joshua dan bukan hanya buat bangsa Israel, tapi juga buat kita yang mengasihi dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Setuju? Manggut dong Pak. Iya kan? Coba lihat di sini ya kan? Dengan demikian, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Makanya saya dengan tegas berkata kepada saudara, keberuntunganlah hak saudara. Klik. Ayat 9 bilang apa? Diulangi sekali lagi, bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Kuatkan dan teguhkan hatimu. Berarti penekanannya bukan pada Tuhan mampu atau tidak mampu menolong kita, membuat hidup kita beruntung, membuat hidup kita berhasil, membuat hidup kita penuh mujizat, membuat hidup kita penuh kemenangan. Bukan pada Tuhan, tetapi pada hati kita. Mampukah kita tak meneguhkan dan menguatkan hati? Makanya ditekankan sekali, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun kau pergi. Dan kalau Tuhan menyertai hidup kita, pasti berhasil, pasti beruntung, pasti penuh berkat, pasti penuh mujizat. Haleluya. Amin. Ayat selanjutnya, Ayub 22 ayat 21 sampai 22. Tuhan bilang berlakulah ramah terhadap dia. Artinya dengaranlah kepada dia, taatlah pada dia, setialah pada apa yang dia perintahkan kepadamu. Kalau dalam Yosua tadi dikatakan apa? Kuatkan teguhkan hatimu, bertindaklah hati-hati. Sama, berlakulah ramah terhadap dia, berdamailah dengan dia, jangan macam-macam, jangan aneh-aneh, jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan, ramahlah terhadap dia. Karena dikatakan apa? Supaya engkau tentram, supaya engkau hidup damai, supaya kita hidup tenang. Karena kalau kita jauh dari Tuhan, yang rugi bukan Tuhan, yang rugi kita. Kalau hanya ada satu kalimat yang kau bisa dengar, yang kau bisa ingat sepanjang 2021, ini yang harus kau ingat. Kalau saya jauh dari Tuhan, saya yang rugi. Saya berdoa supaya kalimat ini tertanam dalam roh dan jiwa saudara sepanjang 2021 ini. Sama-sama bilang sama saya, kalau saya jauh dari Tuhan, saya yang rugi. Ayo semangat. Sama-sama bilang, kalau saya jauh dari Tuhan, saya yang rugi. Tuhan gak rugi kalau saudara meninggalkan dia. Bahkan sekalipun saudara murtad, Tuhan gak rugi.
Tapi kalau saya tinggalkan Yesus, saya jauh dari Tuhan, saya murtad, maka saya yang rugi. Saya kehilangan sorga, saya kehilangan Allah Immanuel, saya kehilangan Roh Kudus yang menyertai saya kehilangan ketentraman, damai sejahtera, berkat keberuntungan yang sempurna, yang sebetulnya adalah hak saya. Makanya Alkitab bilang berlakulah ramah terhadap dia, supaya kau tentram. Dengan demikian engkau memperoleh apa? Keuntungan. Berarti what is in God's mind? Apa yang dalam pikiran Tuhan? Bagaimana supaya hidup saya diberkati? Bagaimana hidup saya berhasil? Bagaimana hidup saya beruntung? Mungkin sudah menatap saya dan oh ini nih Gilbert Injil Kemakmuran. Orang kalau memang bodoh susah diajak ngomong apa juga bawaannya mau debat aja saudara-saudara. Ini bukan Injil Kemakmuran. Ini adalah isi hati Tuhan. Baca, haruskah saya ambil tip X dan mentip X? Semua cerita tentang keberuntungan, berhasil, sukses, berkat. Kalau semua cerita tentang berhasil, beruntung, berkat, mujizat, saya tip X, saya hapus. Maka yang ada hanya tinggal cover Alkitab saya. Baik pembukaan maupun penutup. Karena seluruh isi ayat Alkitab ini adalah Ayub misalnya. Cerita tentang apa Ayub itu? Cerita tentang berkat dan mujizat. Apakah ada penderitaannya? Di tengahnya. Tapi di ujungnya selalu kemenangan, berkat, keberuntungan, dan mujizat. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Stefanus yang dirajam batu sampai mati. Cerita tentang apa? Cerita tentang keberuntungan, berkat, mujizat, dan kemenangan. Karena waktu dia dilempar batu, tiba-tiba dia berkata, aku melihat anak manusia berdiri dalam kemuliaan yang menyambut aku. Itulah berkatnya, itulah keberuntungannya, itulah mujizatnya, itulah kedahsyatannya. Haleluya. Berlakulah ramah terhadap dia, supaya kau tentram. Dengan demikian kau memperoleh keuntungan. Terimalah apa yang diajarkan mulutnya. Artinya terimalah firman-Nya, perkatakanlah firman-Nya, imanilah firman-Nya, dasarilah hidup saudara pada firman, bukan pada perasaan, bukan pada logika. Karena langit dan bumi akan lenyap, tapi firman Allah tinggal tetap. Selanjutnya dikatakan, dan taruhlah firman-Nya dalam hatimu. Jangan taruh kebencian, jangan taruh ambisi, jangan taruh pikiran-pikiran negatif, tapi taruh firman dalam hatimu, maka dia akan meluruskan jalanmu, kata Alkitab. Haleluya. Wow, I'm so blessed. Buat saya, ini adalah tahun ke-37 untuk saya melayani Tuhan. 21 Juli 2021 nanti, itu berarti 37 tahun saya berkhotbah dan menyampaikan firman Tuhan. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tetapi buat saya tetap tahun baru ini 1 Januari 2021 adalah tahun baru yang paling spesial. Karena meskipun kita tidak berkumpul, tapi kita merasakan lawatan kuasa Tuhan yang dahsyat. Dari bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, sekarang Januari, kita tetap melayani secara online saudara sekalian. Tetapi bahagia dan sukacitanya, karena saya tahu ini bagian dari Tuhan sedang mempersiapkan gerejanya untuk menjadi mempelai Kristus yang tak bercela, yang dapat merasakan hadirat Tuhan, kuasa Tuhan dimanapun sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Yang setuju katakan yeah. Lihat selanjutnya. Saya simpulkan begini, beruntung adalah janji Tuhan. Karena pada dasarnya rencana Tuhan menjadikan kita orang percaya yang hidupnya beruntung. Tadi saya tekankan, what is in God's mind? Apa yang dalam pikirannya Tuhan, hatinya Tuhan. Dia mau hidup kita diberkati, dia mau kita sukses, dia mau kita beruntung. Alkitab berkata supaya engkau berhasil dan beruntung. Tapi ada bagian kita, harus bertindak hati-hati. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Kuatkan dan teguhkan hati. Perkatakan firman, perkatakan firman, perkatakan firman. Lihat selanjutnya. Ada beberapa hal kita beruntung. Yang pertama, kita beruntung sekalipun kita sedang dalam posisi gagal. Failure isn't final. Kegagalan bukan akhir dari segala-galanya. Kalaupun kau menghadapi kegagalan, bangkit.
Kalaupun kau menghadapi kegagalan, ingat ini bukan akhir. Setiap kali kita menghadapi kegagalan, intimidasi iblis mulai menyerang kita. You are finished. Tidak sedikit orang yang gagal berpikir untuk bunuh diri. Tidak sedikit orang yang gagal berpikir untuk tinggalkan Tuhan, tinggalkan pelayanan, lari ke narkoba, lari ke seks bebas, lari ke dukun, lari ke paranormal. Tapi hari ini saya mau bilang, Yesus datang untuk berkata, mari kamu yang letih lesu dan berbeban berat, I will give rest unto you. Haleluya. Kalau sudah merasa gagal, justru jangan lari dari Tuhan. Justru kalau engkau sedang merasa gagal, mungkin kau merasa rumah tanggamu gagal. Pendeta, saya tahu Allah benci perceraian dan saya diceraikan oleh suami saya diceraikan oleh istri saya. Hari ini saya mau bilang sama saudara, Allah memang membenci perceraian, tapi Dia mengasihi orang-orang yang diceraikan, yang mau bertobat, berbalik dan mengalami kasih dan pemulihan Tuhan yang sempurna. Mungkin kau gagal di masa mudamu. Mungkin kau gagal di bisnismu, mungkin kau gagal di usahamu, mungkin kau gagal di hidupmu. Tetapi dalam Yesus engkau bukan orang gagal. Engkau adalah orang yang beruntung. Setiap orang gagal yang sedang menerima firman hari ini katakan, saya orang beruntung. Karena saya punya Yesus. Bukan hanya Dia mau menerima saya, tapi Dia bisa memulihkan saya. Dia merubah kutuk menjadi berkat. Dia merubah ratapan menjadi tari-tarian yang sejuk. Katakan, yeah. Yang kedua saya pelajari, kita beruntung. Sekalipun kita dibenci dan dijahati. Bukankah Yusuf dibenci dan dijahati? Dibuang ke dalam penjara dengan tuduhan seorang pemerkosa. Tapi pertanyaan saya, apakah Yusuf seorang yang sengsara? Apakah Yusuf orang yang menderita? Jawaban saya tidak. Karena di dalam penjara, Tuhan angkat dia menjadi Perdana Menteri. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kau dijahatikah? Engkau dicurangikah? Engkau dikhianatikah? Jangan balas. Jangan balas yang jahat dengan yang jahat. Saya ngomong khusus buat anak-anak muda. Yang mungkin baru diputusin. Yang mungkin baru dikhianati. Di otakmu hanya mungkin tinggal narkoba. Di otakmu hanya tinggal untuk membalas. Di otakmu hanya tinggal mau bunuh diri. Di otakmu hanya tinggal hidup saya sia-sia. Tapi hari ini saya mau bilang, kau dijahati, kau dicurangi, kau dikhianati, jangan balas. Engkau orang beruntung. Selama engkau mau datang pada Tuhan, Tuhan punya jalan keluar bagimu. Daud dijahati oleh Saul. Daud berkali-kali mau dilempar pedang. Daud berkali-kali dicoba dijahati untuk dibunuh. Tetapi Daud orang beruntung. Justru dengan dijahati, dicurangi, dikhianati, dia dipersiapkan untuk diangkat Tuhan menjadi raja. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang ketiga, kita beruntung. Sekalipun badai datang silih berganti. Karena badai yang datang silih berganti tidak akan menghancurkan saya. Sama-sama bilang sama saya, badai tidak akan menghancurkan saya. Ayo semangat sama-sama bilang, badai tidak akan menghancurkan saya. Ayo sama-sama bilang, badai tidak akan menghancurkan saya. Saudara-saudara yang sedang menghadapi badai, bilang, badai tidak akan menghancurkan saya. Karena saya lebih daripada orang yang menang. Tapi badai sedang melatih saya. Badai sedang memproses saya. Badai sedang membentuk saya. Dan badai sedang menjadikan saya pribadi-pribadi yang layak di hadapan Tuhan. Haleluya. Yeah. Yang keempat, kita beruntung. Sekalipun kita bukan siapa-siapa. Daniel orang buangan, bukan siapa-siapa. Yusuf hanya budak, bukan siapa-siapa. Tetapi firman Tuhan bilang, yang bodoh akan dipakai Tuhan untuk mempermalukan yang berhikmat. Yang lemah akan dipakai Tuhan untuk mempermalukan yang kuat. Sebagai anak Tuhan Yesus, saya mau berbicara sama saudara dari hati ke hati. Engkau sudah ditebus oleh darah Yesus. Kita memang bukan siapa-siapa, tapi Bapak kita dong. Siapa dulu Bapaknya? Kita memang bukan siapa-siapa. Orang menghina kita, iya memang. Orang menghina kita bodoh, memang. Orang menghina kita orang miskin, iya memang. Orang menghina kita alay, emang. Tetapi Bapaknya dong, Bapak kita hebat, Bapak kita kaya, Bapak kita luar biasa, dan Bapak kita mengasihi kita dan menyebut kita sebagai warga kerajaan sorga. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Ini tahun yang baru, selalu hadir dengan semangat yang baru, sukacita yang baru,
Kekuatan yang baru yang setuju bilang, yeah. Selanjutnya, saya catat di sini. Adapun ada syarat untuk kita memiliki hidup yang beruntung. Kita harus memiliki hati yang kuat dan teguh. Apapun janji Tuhan. Kalau kitanya lomek-lomek, kata orang Menang. Apa itu lomek-lomek? Selalu lihat agar-agar tuh lomek-lomek. Ya kan? Ada banyak orang doa juga lomek-lomek gitu ya kan. Ada orang juga semangat lomek-lomek, melayani lomek-lomek gitu ya kan. Ayo semangat saudara. Kuat, teguh. Sama-sama bilang sama saya, kuat dan teguh. Salah satu intimidasi iblis untuk membuat kita putus asa, kecewa, lemah. Tapi janji Tuhan, aku akan menguatkan dan meneguhkan engkau. Segala kuasa di bumi dan di sorga telah diberikan kepada Bapa, kepada aku. Sekarang aku menyertai engkau. Pergi, jadikan sekalian bangsa muridku. Haleluya. Syaratnya, untuk kita memiliki hidup yang beruntung, kita harus memiliki hati yang teguh dan kuat. Yang kita raih, yang pertama, bagaimana hati kita bisa teguh dan kuat. Jika kita sadar, kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Saya nggak tahu hari-hari, minggu-minggu, bulan-bulan sepanjang tahun 2021. Bisa jadi lebih baik, bisa jadi lebih parah. Tapi satu yang saya tahu, selama saya jalan bersama Tuhan, saya pasti kuat. Saya pasti menang. Saya pasti lihat mujizat. Dan pasti hidup saya jadi berkat yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sepanjang 2021, pastikan kita punya komitmen. Saya sadar, saya tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Karena Yesus sudah bilang, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi Daud bilang apa? Bersama Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang kedua, bagaimana hati kita bisa teguh dan kuat. Sehingga kita meraih keberuntungan yang Tuhan rencanakan, yang adalah hak kita yang Tuhan sediakan. Jika kita mau merubah hal-hal yang perlu dirubah. Dalam hidup ini ada hal-hal yang bisa kita rubah. Harus kita rubah. Sifat jelek kita misalnya harus kita rubah. Mulut yang kasar kita harus kita rubah. Kebiasaan kita untuk berpikir negatif harus kita rubah. Karena pada dasarnya dalam hidup ini ada hal-hal yang bisa kita rubah. Dan kalau itu bisa kita rubah, kita yang selama ini acuh sama orang, kita yang selama ini semena-mena, kita yang selama ini arogan sama orang, kita kan bisa rubah. Kita yang selama ini cepat emosi, misalnya kita yang selama ini cepat ngambek, misalnya cepat maraju gitu. Kita yang selama ini suka ngomongin orang, kita bisa rubah. Tapi ada hal-hal yang kita nggak bisa rubah, misalnya mulut orang kan kita nggak bisa rubah. Haters kan kita nggak bisa rubah, kita buat apapun haters will hate us. Iya kan? Orang yang gak suka sama kita tuh so what? Saya gak bisa rubah. Dia tetap akan memfitnah saya, dia tetap akan ngomongin yang jelek tentang saya. Apapun yang saya buat, saya tertawa. Dia bilang, pendeta gak tegas tertawa-tertawa di mimbar. Saya gak tertawa di mimbar, dia bilang, Gilbert stres makanya khotbahnya lihat gak ada tertawanya. Saya khotbah panjang, lihat tuh Gilbert tuh gak ada hikmatnya. Online aja khotbahnya panjang banget, saya khotbah pendek. Dia cuma mau cari hidup gampang aja, khotbahnya pendek-pendek. Iya kan? Saya pakai Garuda di dada saya. Ini Garuda bukan cuma sampai di dada, sampai di pusat, saudara-saudara. Ya kan? Kan Alkitab berkata, jangan kamu membuat sesuatu yang menyerupai apapun di muka bumi. Itu kan menyerupai bumi. Berarti itu ada hal yang bertentangan dengan saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Capek kali kalau kita mikirnya seperti itu. Iya kan? Tapi satu yang kita tahu, kita bisa kuat yang pertama. Jika kita sadar kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Yang kedua, jika kita mau merubah hal-hal yang perlu bisa kita rubah. Mulut orang kita gak bisa rubah, sikap orang kita gak bisa rubah. Banyak persoalan keadaan terjadi di depan kita gak bisa rubah. Yang kita gak bisa rubah, kita imani Tuhan kuatkan kita. Kita serahkan pada Tuhan. Tapi yang bisa kita rubah, kita minta Roh Kudus memampukan kita merubah hal-hal yang bisa kita rubah dan yang perlu kita rubah. Sehingga kita dapat berkata, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah terbit. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang ketiga yang kita raih, jika kita tidak mau jadi sama dengan dunia. Alkitab berkata, kamu ada di dunia tapi kamu bukan berasal dari dunia ini. 2021 harus tahun yang membuat kita lebih berani
untuk hidup berbeda. BTB. Berani tampil beda. Kita ada di dunia, tapi kita bukan berasal dari dunia ini. Apa yang perlu berbeda? Cara kita menghadapi masalah. Apa yang perlu berbeda? Dasar sukacita kita. Orang dunia sukacitanya apa sih? Karena uang, karena kedudukan, karena pangkat, karena keberhasilan, karena pencapaian. Tapi kita berbahagia kenapa? Karena kasih Tuhan, anugerah Tuhan, kuasa Tuhan, berkat Tuhan. Jadi kita harus berbeda. Yang pertama, cara kita menghadapi masalah. Yang kedua, dasar sukacita kita. Apalagi yang perlu berbeda? Cara kita berbicara. Orang dunia hanya mengatakan semua yang dia pikirkan. Tapi kita memikirkan semua yang kita katakan. Kita gak mau jadi batu sandungan. Kita gak mau perkatakan apa yang setan masukin di pikiran kita. Kita mau perkatakan apa yang firman Tuhan katakan buat kita. Yang setuju katakan amin. Apalagi yang mau berbeda, hati kita. Orang dunia punya sikap begini, kalau kamu baik sama saya baik sama kamu. Tapi kalau kamu gak baik sama saya, oh kamu belum tahu siapa saya. Tapi hati kita, hati yang berbeda. Orang baik sama saya akan berbuat baik. Tapi orang jahat sama saya tetap berbuat baik. Karena yang jahat sudah diangkat dalam hidup saya. Yang setuju bilang amin. Amin. Sama-sama bilang, saya harus berbeda dengan dunia. Yang keempat, yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Bagaimana hati saya bisa teguh? Bagaimana hati saya bisa kuat meskipun badai, tantangan, pergumulan terus menghadapi di sepanjang tahun ini. Tapi saya tahu keberuntunganlah hak saya. Satu, jika saya sadar saya tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Yang kedua, jika saya mau merubah hal-hal yang bisa saya rubah dan perlu saya rubah. Yang ketiga, jika saya ambil tekad untuk tidak mau jadi sama dengan dunia. Dan yang keempat, yang terakhir, jika saya melakukan setiap firman Tuhan yang sudah saya terima. Alkitab bilang jangan menyimpang ke kanan ataupun ke kiri, tapi bertindaklah hati-hati. Artinya semua firman yang sudah saya ketahui, itu yang saya praktekkan dalam hidup saya. Karena saudaraku, logika itu baik, pengalaman itu luar biasa, tapi saya tetap percaya, taat pada firman Tuhan yang mengarahkan kita masuk dalam kemuliaan Tuhan. Selamat tahun baru. Tahun yang penuh rahmat, tahun yang penuh kemuliaan, tahun yang penuh mujizat. Dan saya berdoa menjadi tahun keberuntungan buat setiap kita. Aku punya Tuhan yang besar. Amin. Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Musik main dengan sangat lembut. Setiap mata terpejam, setiap kepala tertunduk, setiap hati terangkat. Hari ini adalah hari yang baik. Hari pertama di tahun yang baru. Hari yang merupakan awal dari segala keputusan kita. Yang mau bertobat, bertobat sekarang. Yang mau berhenti kasar, yang mau berhenti merokok, yang mau berhenti minum mabuk judi, yang mau berhenti berzina, yang mau berhenti onani dan masturbasi, yang mau berhenti dengan cara kehidupan yang gak karu-karuan, yang mau berhenti judi, yang mau berhenti pacaran dengan orang tidak seiman, yang mau berhenti untuk melakukan hubungan seks pranikah, yang mau berhenti dengan suami orang atau istri orang, yang mau berhenti dengan pacaran laki dengan laki, perempuan dengan perempuan karena sudah lesbian atau homoseks, dan mau berhenti sekarang, lepaskan dan bilang ini tahun yang baik buat saya. Tahun keberuntungan. Dunia boleh bilang saya gagal, dunia boleh bilang saya bukan siapa-siapa, tapi saya ditebus oleh darah Yesus. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Kita beruntung bukan karena semuanya enak, kita beruntung bahkan ketika semuanya tidak enak.
Tapi ada tanggung jawab kita, kuatkan dan teguhkan hati. Perkatakan firman, hidup di dalamnya. Jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Kita berbeda dengan dunia ini. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Dari gereja, saya mau mengucapkan berkat, saya mau berdoa buat saudara. Karena beruntung adalah hak kita sebagai orang percaya. Kita doa Bapa. Lihat setiap mereka yang taruh tangan kanannya di dada. Hari ini kami yakin kami tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Dan kami tidak mau hidup sepanjang 2021 ini tanpa Tuhan. Bahkan yang bisa kami robah, kami mau robah. Dan yang tidak bisa kami robah, kuatkan kami untuk berjalan dalam kemuliaan Tuhan. Roh Kudus memampukan kami. Jamah. Sehingga kami berbeda dengan dunia ini. Karena kami dipimpin oleh Roh Kudus. Dan kami hanya mau hidup untuk menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat buat banyak orang. Cukup berkat-Mu dalam hidup kami. Cukup berkat-Mu. Kami hanya mau setia hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Di tahun yang baru ini saatnya kami bangkit. Dan mulai hidup dalam kehendak Tuhan yang sempurna. Hamba juga doa buat yang sakit. Setiap saudara yang sakit dengar firman Tuhan. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya bahwa mereka yang tepuk tangan buat yang sakit dan yang sakit akan disembuhkan. Dengan iman, letakkan tangan kananmu di bagian tubuh yang sakit dan kita doa Bapa. Di hari pertama di tahun yang baru hamba mengucap berkat kesembuhan. Karena firman-Mu berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya bahwa mereka tepuk tangan buat yang sakit dan yang sakit akan disembuhkan. Dengan iman kami praktekkan firman Tuhan. Kami letakkan tangan kanan kami di bagian tubuh kami yang sakit. Kami tolak sakit penyakit. Kami tolak kelemahan tubuh. Kami tolak campur tangan kegelapan. Kami patahkan kuasa di dalam nama Yesus. Hai setan sakit penyakit, kau tidak punya kuasa atas tubuh orang percaya. Karena tubuh kami telah dibeli harga mahal itu darah Yesus. Dari darah yang tercurah tubuh kami dalam bait Roh Kudus bukan tempat penyakit. Kami perintahkan keluar dalam nama Yesus. Keluar. Segala bakteri, segala virus, segala kuman, segala infeksi, segala ketakutan, kekhawatiran keluar dalam nama Yesus. Bangkitkan iman kami. Sebab dengan iman kami akan melihat mujizat. Karena kami tahu Yesus kami tidak berubah dulu, kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Dengan iman kami nyatakan oleh bilur-bilur Kristus kami yang percaya sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan dengan kuasa-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu saudaraku. Firman Tuhan berkata sesuai dengan imanmu jadi padamu. Jangan khawatir lagi. Imani oleh bilur Yesus saya sudah disembuhkan. Imani oleh bilur Yesus saya sudah disembuhkan. Saya banyak dapat kabar dari saudara-saudara yang lewat ibadah online ini menerima kesembuhan mujizat. Bukan karena gereja ini yang membawa mujizat, tapi iman saudara yang membawa pada mujizat. Karena Yesus kita sumber segala mujizat. Muliakan Allah dengan tubuhmu. Tuhan mau tubuh kita sehat, supaya kita terus bisa jadi berkat dan memuliakan Tuhan. Haleluya. Bapa, hamba mengasihi jemaat-Mu satu persatu. Apa yang Tuhan taruh di hati hamba sudah hamba sampaikan. Bagi umat-Mu hamba doa firman termaterai. Sehingga sepanjang 2021 hari-harinya, minggu-minggunya, bulan-bulannya penuh rahmat, kemenangan dan anugerah Tuhan. Terima kasih. Yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Hamba juga doa buat bangsa negara kami Indonesia. Selamatkan ya Allah, damai sejahtera atas Indonesia. Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, pejabat di pusat dan di daerah, para gubernur, para wali kota, para bupati, anggota DPR RI, DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2, polisi, tentara, Kapolri, Panglima TNI, Ketua BNPB, Ketua BNPT, hakim, jaksa. Kami ucapkan berkat dalam nama Yesus. Penegak-penegak hukum kami, pemimpin kami dijauhkan dari paranormal, dukun-dukun dan penyembahan berhala. Tapi roh takut akan Tuhan terus menyertai. Jauhkan mereka dari kerakusan, tapi tuntun mereka dalam takut akan Tuhan untuk membawa kehidupan yang menghadirkan sejahtera bagi bangsa dan negara ini. Terima kasih. Hikmat akal budi menyertai kepemimpinan mereka. Para dokter, para suster, para bruder, sebagai benteng terakhir untuk kasus pandemi COVID-19 ini, Tuhan tolong mereka sehingga selalu ada terobosan-terobosan baik. Dan hari-hari ini ada begitu banyak kegaduhan yang diciptakan oleh orang-orang tertentu yang selalu mau menyebarkan fear engineering tentang COVID, tentang vaksin, yang sebetulnya adalah cara-cara setan untuk mendatangkan kekacauan di mana-mana. Kami tolak, kami patahkan dalam nama Yesus. Roh-roh kegaduhan ini kami patahkan.
damai sejahtera atas Indonesia, damai sejahtera atas hati kami. Sehingga agama tidak dipakai untuk orang-orang bodoh yang kemudian mengadu domba satu sama lainnya. Tapi kasih-Mu mengarahkan kami untuk hidup dalam keteraturan, ketertiban, kasih dan damai sejahtera. Sehingga sepanjang tahun ini kami melihat rancangan Tuhan. Apapun yang terjadi, hari-harinya, minggu-minggunya, bulan-bulannya, sepanjang tahun ini kami dapat berkata, kami tidak takut. Karena yang menyertai kami lebih besar daripada yang melawan kami. Terima kasih Bapa. Gereja-gereja di mana-mana tempat Tuhan bela. Gerejamu di tempat ini, Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center, Tuhan pakai terus untuk menegakkan kerajaan Allah dalam kebenaran dan kasih. Gereja-gereja yang sudah ibadah on-site maupun gereja-gereja yang masih ibadah online, terus dalam rahmat berkat Tuhan. Bahkan mereka-mereka yang ada di luar negeri menerima berkat firman Tuhan ini, mereka juga diberkati dalam kasih karunia Tuhan. Dan akhirnya setiap kami yang menerima firman, kami tidak mau jadi orang bodoh yang menerima firman tapi tidak melakukannya. Kami mau jadi anak Tuhan yang setia, menerima firman dan melakukan dalam takut akan Tuhan. Karena orang yang berbahagia ada orang yang menerima firman dan melakukan dalam hatinya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Beruntung. Ya lupa. Kan saya udah bilang, kalau saya bilang beruntung, sudah bilang hak saya. Beruntung. Hak saya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Indah melayani saudara di hari pertama di tahun yang baru ini. Saya harap meskipun di tengah pandemi, tetapi sukacita kita tetap menyala-nyala, berkobar-kobar untuk siap memasuki tahun ini. Tahun yang sangat penuh dengan excitement, penuh dengan kerinduan untuk melihat hal-hal yang luar biasa. Kita belum tahu apakah pandemi akan berakhir, apakah ini, apa, kita nggak tahu. Tapi satu yang kita tahu, Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Haleluya. Jadi, oh ya, tahun ini tahun kegairahan maksud saya. Kita gairah melihat apa yang akan terjadi di depan kita. Tapi yang pasti Tuhan turut bekerja buat kita sekalian. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, di hari pertama di tahun yang baru, kita mau memberi persembahan sulung sukacita kita. Artinya persembahan pertama di tahun yang baru. Dan kita percaya kalau kita beri dengan betul, maka sepanjang tahun ini kita lihat rahmat anugerahnya. Saudaraku, selalu saya katakan bahwa persembahan tidak diharuskan, iya kan? Kalau memang saudara nggak mau, masa saya mau haruskan, iya kan? Tetapi persembahan harus dua, sukarela dan sukacita, saudara-saudara, ya kan? Jadi pastikan saudara memberi karena saudara mengasihi Tuhan, dan saya percaya berkat Tuhan akan luar biasa. Kita siapkan hati pikiran kita untuk siap memberi. Kita berdoa. Bapa, terima kasih. Di hari pertama di tahun yang baru ini kami memberikan persembahan sulung kami. Persembahan pertama di tahun ini, dan kami percaya sepanjang tahun kami belalang pelahap, belalang pengerip, belalang pindan, belalang pelompat dihalaukan dari kami. Tetapi justru diperintahkan berkat yang luar biasa. Bahkan kami pegang firman Tuhan, anak cucu kami tidak akan meminta-minta roti, hidupnya akan diberkati di dalam nama Yesus. Kami tidak mau menghina Tuhan dengan persembahan kami. Kami tidak mau memberi yang asal dan sembarangan, tapi kami mau memberi yang terbaik. Karena selalu kami dapat yang terbaik dari Tuhan. Dan setiap mereka mengelola persembahan ini diberkati, diurapi Tuhan, dituntun Tuhan. Supaya dapat mengarahkan persembahan-persembahan ini untuk perluaskan kerajaan Allah di muka bumi. Untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Sehingga pelayan-pelayan pekerjaan Tuhan dapat terus melayani dengan sukacita dalam anugerah dan kasih setiamu yang besar. Terima kasih Bapa, kami siap memberi yang terbaik. Di dalam nama Yesus, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saat yang sudah memberi bisa melalui transfer bank. Ini yang saya bilang memberi secara dewasa. Iya kan, ada scan QR-nya, lalu sudah bisa transfer bank baik melalui M-Banking, baik mungkin nggak bisa hari ini atau mungkin besok sudah mau pergi ke ATM, silahkan bagaimanapun caranya. Yang pasti sudah memberi untuk Tuhan dan akan terus dipakai untuk perluasan kerajaan Allah. Dan bersamaan dengan sudah memberi yang terbaik, maka kita akan ikuti ministry update pelayanan seminggu kemarin dan church update apa yang akan terjadi di depan kita. Tuhan Yesus memberkati, dan saya akan kembali untuk berdoa penutup. Jadi jangan turun dulu atau pergi dulu, tetapi tetap ada sampai saya menyampaikan doa berkat buat setiap saudara sekalian. Haleluya.
Buku Renungan Setahun Beruntung Bersama Yesus karya Pendeta Gilbert Lumoindong telah tersedia di toko buku Gramedia dan di toko buku Globe. Untuk informasi, hubungi Martin di 0813 9080 6494. Di sini saya tidak ditahan. Sama-sama bilang di sini saya sekolah. Kalau saudara bilang di sini saudara ditahan, hari-hari hidup saudara penuh air mata. Tapi kalau saudara bilang di sini saya sekolah, sekolah akan berakhir dan engkau akan keluar menjadi pemenang. Yang setuju katakan amin. Setiap pagi bangun, iblis akan mengintimidasi pikiran saudara, berkata, kamu di sini ditahan sebab kamu narapidana, kamu orang jahat, kamu nggak bisa berubah. Tetapi kuatkan hati saudara, bilang di sini saya sekolah, Tuhan Yesus menjadi guru saya, dan saya akan lihat kemuliaan dan berkat Tuhan tercurah dalam hidup saya. Saudara katakan amin. Saudara masuk penjara bukan karena jahat. Saudara ada di lapas hanya karena ketahuan. Yang korupsinya lebih banyak ada, tapi belum. Ada yang rampok uang rakyat juga banyak, tapi belum. Saya hanya mau ingatkan buat saudara, hidup itu keras. Itu sebabnya karena hidup itu keras, jangan kau jalani sendiri. Kenapa Natal berarti Allah Immanuel? Karena Tuhan mengerti bahwa hidup ini keras. Tidak mungkin saya jalani sendiri. Kalau saya jalani sendiri, gampang saya jatuh, gampang saya ambil tindakan-tindakan bodoh, gampang saya ambil tindakan nekat, gampang saya lari ke dukun, gampang saya lari pada percabulan, gampang saya lari pada kenikmatan dunia. Tetapi hidup ini keras. Saya pegang tangan Tuhan dan berkata, Tuhan, aku tidak akan berjalan kalau Tuhan tidak menyertai aku. Karena aku tahu bersama Yesus aku akan lewati setiap badai, melewati angin ribut, aku tidak akan goyah. Karena Yesus yang memegang tanganku adalah Yesus yang memberi kepastian. Dari kemenangan lepas pada kemenangan, masuk dalam kemuliaan yang kekal. Yang setuju katakan amin. Anugerah besar di lapas Cipinang kelas 1 ini, kita masih mendapat kesempatan untuk merayakan Natal. What is Christmas? Apa itu Natal? Yesus datang mencari orang berdosa. Karena Yesus mengerti, life is tough, hidup ini keras. Mau di dalam, mau di luar, mau ada jabatan, nggak mau ada jabatan, mau kaya atau miskin, hidup ini keras. Karena itu Yesus turun menjadi sama dengan manusia. Dia mengerti engkau tidak sanggup. Itu sebabnya banyak orang lari ke narkoba, banyak orang mati bunuh diri, banyak orang akhirnya bercerai, banyak orang akhirnya berselingkuh, banyak orang akhirnya lari ke dukun, percaya kuasa-kuasa kegelapan karena gak tahan hidup yang keras. Tapi kalau kita berjalan bersama Yesus, kita katakan, aku cakap menanggung segala perkara dalam Dia memberi kekuatan kepadaku. Ingat, Natal mengajar kepada kita gak boleh nyusahin orang, kita gak boleh nyakitin orang, kita gak boleh merugikan orang, kita harus jadi berkat karena kita anak Tuhan Yesus. He's been good for us. Dia terlalu baik, berkali-kali kita gagal, tidak pernah Dia gagal. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada, bilang, Tuhan, saya di sini bukan ditahan, saya di sini disekolahin oleh Tuhan. Banyak hal yang Tuhan mau ajar dalam hidup saya. Dan tahanan bukan akhir dalam hidup saya, tapi akhir hidup saya adalah kemenangan, berkat dan mujizat yang Tuhan sediakan. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Di tengah pandemi 19 yang sedang melanda dunia, kita masih diberikan kesempatan untuk merayakan Natal ini. Tentunya ini bukan kekuatan saya sebagai pimpinan, kami semuanya sebagai pegawai lapas kelas 1 Cipinang. Dan pada hari ini, hari yang sangat berbahagia, hari yang sangat mulia, kita masih bisa merayakan hari ulang tahun kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika orang-orang saudara-saudara kita tidak bisa melakukan atau merayakan seperti apa yang kita lakukan sekarang ini. Bersyukurlah kepada Tuhan atas waktu dan kesempatan yang sangat berbahagia ini. Kiranya Tuhan kita Yesus Kristus memberikan berkat dan karunia
yang lebih lagi kepada saudara-saudara saya, kepada keluarga besar saya yang sementara ini dititipkan Tuhan di tempat ini, sehingga anugerah yang diberikan, yang didapat oleh saudara-saudara saya akan semakin lebih. Semakin banyak Anda memberi, akan semakin banyak yang tertinggal bagi kita masing-masing pribadi. Inilah yang bisa kami sampaikan, dan sangat luar biasa saya dengan istri saya bisa merayakan Natal bersama dengan saudara-saudara saya, bersama dengan anggota keluarga besar saya di dalam lapas kelas 1 Cipinang. I'm dreaming of a white Christmas, with every Christmas carol ride. May your days be merry and bright, and may all your Christmases be white. Merry Christmas everybody. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya Gilbert Lumoindong bersama dengan pimpinan-pimpinan dan warga binaan dari Lapas Kelas 1 Cipinang yang sedang merayakan Natal, mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru dan salam hangat kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Listen to hear cyclones in the snow. Haleluya, melayani Tuhan itu indah, melayani Tuhan itu luar biasa. Dan kalau gereja kita dapat kesempatan untuk melayani, kita akan tetap terus melayani. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk menjadi berkat. Haleluya, inilah ibadah yang luar biasa. Ibadah hari pertama atau ibadah tahun baru dari Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center di hari pertama di tahun yang baru ini. Dan saya percaya sukacita, damai, semangat untuk tetap menguatkan hati karena hak kita untuk hidup beruntung dalam Tuhan. Haleluya. Terima kasih Meta, Angel, dan Sylvie yang sudah melayani kita dengan luar biasa, dan tim musik yang luar biasa. Puji Tuhan, tahun baru yang penuh rahmat, penuh kemenangan, penuh mujizat bagi kita semua. Haleluya. Kita berdoa, Bapak, terima kasih buat hari ini. Di tahun yang baru kami tidak berani memasuki tahun tanpa melibatkan Tuhan. Karena itu kami beribadah. Karena kami tahu di luar Kristus kami tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi bersama Kristus kami cakap menanggung segala perkara. Bentengi dan pagari hidup kami, hidup keluarga kami, hari depan kami, supaya tetap kami memuliakan Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Damai sejahtera di hidup kami, di keluarga kami, sehingga setiap kami dapat berkata, keluargaku adalah sorgaku dan rumahku adalah istanaku. Terima kasih Bapa. Dan akhirnya, saudara-saudara sekalian, kekasih-kekasih Kristus, ingatlah bahwa Tuhan itu baik. Selama kau tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, hidup kamu diberkati. Kamu tidak akan turun tapi naik, tidak akan menjadi ekor, dipimpin menjadi kepala. Pastikan dimanapun kita ada, kita bawa damai. Pastikan dimanapun kita ada, kita menyatakan kasih. Pastikan dimanapun kita ada, kita kabarkan berita baik tentang keselamatan yang ada di dalam Kristus. Suami-suami, kasihlah istrimu dan janganlah berlaku kasar kepadanya. Istri, tunduklah kepada suamimu dan hormatilah suamimu. Orang tua, jangan bangkitkan sakit hati dari anak-anakmu, dan anak-anak hormatilah, taatilah orang tuamu dalam Tuhan. Dan jemaat sekalian, terimalah berkat Tuhan, kasih dari Allah Bapa, anugerah, keselamatan yang sempurna dari Kristus Yesus, dan urapan, hikmat, kuasa Roh Kudus yang menghadirkan karunia-karunia Allah dan buah-buah roh yang nyata menyertai kita sekalian. Mulai hari pertama di tahun yang baru ini sampai Maranatha, Yesus Kristus datang kembali untuk menjemput setiap orang yang hidup sesuai kehendaknya. Kiranya, amin. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Kami imani, amin, terjadi dalam hidup kami. Dan memenuhi daerahku. Amin, kami imani, terjadi dalam hidup kami. Dan kiranya
dalam Tuhan, izinkan saya sekali lagi, saya Gilbert Lumoindong bersama istri saya Renda, bersama seluruh keluarga saya, 3 anak saya, 2 menantu saya, dan 2 cucu saya, hampir 3. Haleluya. Dan bersama seluruh tim pastoral, bersama seluruh pelayan-pelayan Tuhan, bersama bahkan seluruh tim dari STT Global Glow Indonesia, bersama dengan seluruh staff dari Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center, bersama seluruh penatua, diaken, dan tim pelayanan-pelayanan komisi-komisi anak, remaja, pemuda, wanita, dan juga seluruh pengerja dari Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center mengucapkan selamat tahun baru buat saudara, dan buat saudara yang belum berjumpa waktu Natal juga selamat Natal dan tahun baru. Rasanya kasih Tuhan, kuasa Tuhan, kedahsyatan Tuhan akan terus menyertai kita dengan kenyataan-kenyataan yang dahsyat. Karena itu kita hidup dalam iman, apapun yang terjadi kita percaya Tuhan menyediakan yang indah buat kita. Haleluya. Izinkan kita menyapa selamat tahun baru kita dengan lagu Feliz Navidad, ya kan? I want to wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Haleluya. Ayo semua bangkit berdiri, nyanyi semangat. Feliz Navidad. Haleluya. Feliz Navidad. Pada tahun baru ini, Feliz Navidad, prospero año en felicidad. semoga tahun baru menjadi tahun keberuntungan, Feliz tahun Navidad, penuh berkat, tahun penuh Feliz kasih. Navidad, Suami istri saling mengasihi, tidak boleh Feliz ada bentakan dan Navidad, makian. Yang prospero lalu sudah año berlalu, en yang baru sudah felicidad. pergi. Haleluya. I wanna wish I you a wanna Merry wish Christmas. you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna I wish you a wanna Merry wish you a Christmas. Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish I you a wanna Merry wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año en felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año en felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Haleluya. Haleluya. Selamat Natal dan tahun baru buat setiap saudara. Mari masuki tahun dengan kemenangan, berkat, sukacita. Tuhan Yesus memberkati sampai pada hari Minggu. Haleluya.